ada keluarga Berbi Kumalasari yang sebenarnya ya, sangat memprotek. Ada omongan kamu sendiri yang memang mungkin tanpa sadar ya itu sangat menyakitkan aku bilang gitu. Apa yang disampaikan oleh Berbi Kumalasari ini sesuai dengan kartu yang ketiga. Pertanyaan pertama, ya, kalau tadi saya bilang perihal kartu tarot boleh percaya atau tidak, ramalan dan lain-lain. Ya. Yang saya tahu belakangan informasi bahwa Berbi Kumalasari ini juga seorang indigo. Ya. Yang kedua, ya, beredar banyak informasi di luar sana, ya, berita-berita yang sebenarnya nggak bisa kita pungkiri karena jejak digitalnya masih ada. Yang katanya Berbi Kumalasari terlalu halu, ya, terlalu dibuat-buat dari kalimatnya, dari perkataannya, ya, dari apa yang dia lakukan. Ya. Apakah ini salah satu tujuan untuk supaya lebih terkenal, supaya eksis, ya, dan lain-lain. Oke, kalau di antara pertanyaan itu satu ya, sebetulnya banyak banget ketika kasus ikan asin itu naik, banyak banget pihak-pihak dari selebritis bahkan pengacara juga yang memang sengaja pengen menjatuhkan aku gitu loh. Satu, mereka justru pansos dengan berita aku itu dan mereka berharap ketika menjatuhkan aku, pamor mereka yang naik. Memang dari beberapa artis ada yang naik tapi tetap aja juga ada yang redup sampai saat ini. Itu satu. Terus yang kedua, karena aku orangnya easy going, aku nggak pernah peduli apa kata orang. Mau aku bilang aku pernah tinggal di Amerika orang nggak percaya, ya kan. Terus aku pakai berlian juga aku dibilangin KW semua, pakai tas juga dibilangin KW semua, sampai advokat aku juga dibilang KW juga. Tapi kan sampai saat ini tidak ada yang terbukti gitu loh. Dan bahkan kalau untuk kayak tas, ya aku selalu bilang lah, gue punya yang asli, punya juga yang KW. Emang kenapa? Karena menurut aku itu bukan sebuah momok yang harus kenapa kita harus menjatuhkan seseorang untuk nge-branding diri kita sendiri. Betul. Kalau kita mau jadi seorang public figure ya better kalau misalnya mau lucu-lucu sekalian, mau punya konsep branding yang wah-wah sekalian, jangan pernah membuka aib-aib orang, apalagi aib itu berupa fitnah, kan gitu. Tapi memang Allah Maha Adil ya, ketika aku tetap berjuang sendiri, ya kan aku harus bolak-balik ke Polda, bahkan aku sempat mau dijadikan tersangka juga gitu. Banyak banget permainan-permainan yang aku ngerasa gila ya, kok segininya ya. Orang-orang tuh mau menjatuhkan aku ya kan demi tujuan mereka sendiri. Tapi karena aku orangnya selalu positive thinking dan di lingkungan aku alhamdulillah semua orang banyak kok yang sayang sama aku. Dan mereka tahu kok background aku dulu aku seperti apa. Karena kan aku juga dulu kan di organisasi politik juga. Aku pernah jadi bendara di salah satu organisasi himpunan pengusaha juga. Bahkan aku sekarang juga bendahara umum di DKI Jakarta untuk di Paski. Jadi memang track record aku dari dulu tuh memang aku bukan orang yang ya kayak artis-artis yang cuma tampang doang tapi nggak punya prestasi. Tapi kan aku nggak pernah mau mengeksplor. Oh gue pernah ini jabatan gue ini. Enggak, aku nggak pernah mau. Jadi ketika aku dihujat apa aku tetap easy going, aku santai aja gitu loh. Tapi kan satu persatu banyak banget pembuktian yang ternyata aku malah nggak sejelek itu. Bahkan aku sampai dinobatkan menjadi Ratu Halu ya kan. Terus aku sampai kayak di vlognya Boy William, aku ditanya ke Amerika berapa jam, aku jawab 8 jam gitu kan. Sebetulnya itu kan jawaban aku yang spontan aja gitu. Ternyata jadi viral gitu. Jadi banyak banget karena aku orangnya cuek gitu, justru ternyata membuat orang tuh jadi terhibur gitu kan. Bahkan aku sampai dinobatkan jadi Ratu Halu tuh sampai ditanya dulu, Kak Berbi keberatan gak ya kalau kita kasih award Ratu Halu? Aku bilang enggak, menurut aku itu legend karena kalau aku positive thinking itu suatu gebrakan dong. Di Indonesia nggak pernah loh berapa ratus tahun dari dulu sampai saat ini nggak pernah ada award Halu dan menurut aku
ketika aku dihujat orang dan aku dibilang halu, berarti konsep gue kepake dong. Karena nggak gampang loh, mau kita ngomong apapun juga untuk orang nengok atau apalagi jadi viral ya. Dan omongan itu kan tidak dikonsep gitu. Itu menurut aku sesuatu prestasi yang sangat luar biasa. Jadi di 2019 aku dinobatkan jadi Ratu Halu, 2020 aku dapat awards juga artis terobsesi gitu dari Star Pro sama MNC. Jadi aku ngerasa oh ya udah. Nah saat ini aku juga pengen berprestasi terus kan. Jadi lawyer juga, singing nyanyi juga, terus ya acting juga sama. Jadi aku ngerasa ya udahlah emang gue orang seni kok, aku bisa melakukan apapun. Yang penting aku tidak pernah menipu orang ya kan, menipu dalam arti misalnya jual beli barang KW, barang palsu, berlian palsu atau kriminal dan pidana dan sebagainya gitu. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya halu atau tidak halu sih sebenarnya setiap para selebritis menurut saya di Indonesia atau dimanapun ya eksistensi memang butuh. Popularitas juga memang butuh, sangat butuh. Dan itu balik lagi ke individualnya masing-masing. Untuk netizen mungkin mereka juga punya hak karena mereka berbicara halu dan lain-lain segala macam. Tapi kan mereka tidak tahu background aku dari seperti apa ya, dan tidak mengenal secara langsung Barbie seperti apa. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah sekarang ini kita akan membahas di pembacaan kartu tarot ya, 3 kartu terakhir ini untuk karir. Karir dari seorang Barbie Kumalasari. Kita lihat dari kartu tarot saya ya. Karir untuk seorang Barbie. Sudah muncul sosok perempuan permaisuri. Wow. Permaisuri semua ya. Iya betul. Oke. Kartu yang pertama, di sini muncul sosok permaisuri yang sedang duduk santai. Dan dia seperti permaisuri tentunya memegang jabatan. Ini mengartikan bahwa karir Barbie Kumalasari saat ini sampai ke 2021 ya. Mungkin kita bahas lebih ke 2021. 2021 ya. Ini akan sangat menanjak. Seperti yang saya bilang Alhamdulillah ya. Akan sangat menanjak. Ya. Untuk karya-karya dari Barbie Kumalasari, ya, mulai dari mungkin akan ada beberapa sinetron, ya, lalu tadi juga ada lagu, ya. Dan lain-lain, ya, ini akan stabil, ya, akan stabil. Bahkan dari beberapa karya-karya yang lain, ya, contohnya yang dibilang orang halu dan lain-lain, spontanitas ngomong begitu, itu akan semakin menanjak. Eksistensi, popularitas seorang Barbie Kumalasari di 2021 semakin menanjak. Lalu kartu kedua, The Moon. Di kartu ini kita melihat sosok Barbie Kumalasari ini sebagai matahari. Matahari menyinari beberapa orang dan 2 pintu. Artinya di sini saya melihat ada beberapa orang yang harus ditanggung oleh Barbie Kumalasari. Betul. Secara finansial untuk kehidupan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian nggak kenal siapa Barbie Kumalasari, jadi jangan langsung ngomong, ya, jangan langsung bicara, karena sosok Barbie Kumalasari ini sosok yang bertanggung jawab. Dari karakternya, dia sosok yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ya, baik keluarga, bahkan juga teman. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang berteman dengan Barbie, semakin dekat dia akan semakin bertanggung jawab. Nah, tapi saya melihat di sini untuk saat ini sekarang ada satu sosok laki-laki. Ini saya lihat laki-laki. Ya. Di sini secara visual digambarkan ini kalajengking. Artinya? Kalau kita nyentuh kucing, dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Sekalipun itu kucing liar, mungkin dia hanya sedikit mencakar. Tapi kalau Barbie, ya, selama ini dekat atau memelihara kalajengking, bahaya nggak?
Bisa menggigit aku suatu saat. Dia bisa nyapit Oh. kapanpun dia mau. Dari sini saya melihat ada satu sosok laki-laki yang sebenarnya sosok ini cukup berbahaya dengan Barbie Kumalasari. Ya. Mungkin saya serahkan ke Barbie. Ya. Barbie bisa menelaah sendiri, ya, berpikir sendiri. Ya. Barbie yang tahu beberapa teman-teman, ya, beberapa orang yang dekat dengan Barbie yang bisa kita bilang fake. Pura-pura aja gitu. Iya, jengking. Di depannya baik gitu, Ya, tapi ada misi tertentu. Betul. Dan membahayakan kalau udah sampai nyapit. Tapi ini dekat banget nggak? Maksudnya orang terdekat gitu. Terdekat. Nah, ini di kartu terakhir ini ada kartu The Sun. Oh. Di 3 kartu terakhir kita bicara tentang karir Barbie Kumalasari. Banyak selebritis di 2019, 2020 redup. Ya. 2018, 2019, bahkan ada yang muncul 2020 dan sekarang sudah November 2020 redup. Ya. Yang kita ketahui, Barbie Kumalasari karirnya terus Ya, menanjak ada terus ya. sampai sekarang. Ya, Dan di 2021 masih menanjak. masih ya. Oke, Gumai. Gue pengen nanya nih, kalau ini kan tadi karir secara keseluruhan. Iya. Kalau untuk lebih spesifik lagi sebagai di dunia hukum, dunia lawyer, kira-kira lo ngeliatnya seperti apa? Kalau dari penerawanganku, ya sosok Barbie Kumalasari ini untuk backgroundnya sebagai lawyer, ya, itu tetap dipegang. Ya. Tapi peruntungan, ya, karir yang menanjak, ya, finansial yang terus mengalir, itu dari dunia hiburan selebritis. Betul, iya sih. Aku juga ngerasa sampai sekarang, ya maksudnya masih di bawah ya kalau untuk lawyer, walaupun aku udah lawyer, tapi memang dunia hiburan lebih menjanjikan karena memang kan maksudnya lebih simple dan mungkin uangnya juga lebih cepat. Kalau dunia lawyer kan memang kita harus fokus kasus ini walaupun bayarannya juga besar. Tapi memang aku sampai hari ini masih menikmati, lebih suka di hati aku as a actress gitu. Betul banget. Betul. Biarkan itu jadi ilmu. Betul. Paling nggak untuk masa tuanya ya kan. Dan jadi pengetahuan juga. Jadi pengetahuan, terus bisa menginspirasi juga netizen bahwa jangan terlena juga ketika misalnya kita cantik, kita punya karir, tapi jangan lupa pendidikan dan memang kita harus punya usaha sendiri sih, paling tidak kayak gitu. Jadi makin kita tua, kalau lawyer kan makin tua makin mahal, kalau artis makin tua makin murah. Aku akan lebih fokusin lagi di lawyernya. Jadi memang udah ada, aku tuh tipe orang yang emang bertanggung jawab terhadap orang lain, bahkan ke manajemen diriku sendiri gitu. Makanya aku selalu fokus dengan diriku sendiri. Aku nggak pernah peduli orang mau ngomong apa kek. Yang penting aku semuanya udah aku siapin, prepare sendiri gitu. Bagus. Oke, ini yang terakhir ya, yang paling menarik ya. Seperti berita di luar sana, sosok dari seorang Barbie Kumalasari ini juga seorang cenayang. Saya sudah mencoba untuk membaca asmara, peruntungan, karir Barbie Kumalasari. Ya. Saya mau tantang. Oke. Baik menggunakan kartu boleh, tidak menggunakan kartu juga boleh secara langsung. Saya mau tantang Barbie Kumalasari untuk melihat pertama karir, kedua asmara untuk sosok saya, seorang Hart Gumai. Seperti aku ngebaca kamu. Ya. Kalau untuk asmara ya, kamu kan orangnya masih milih-milih gitu, banyak kriterianya, terus agak sulit ditaklukkan sih kalau menurut aku. Maksudnya kamu tuh nggak langsung gampang suka sama cewek gitu loh. Jadi bener-bener detail banget, semuanya dideketin tapi nggak langsung yang semuanya juga jadi dipacarin. Ada kan orang semuanya deketin, semuanya pacarin, yang penting gue nyaman, yang penting gue enjoy gitu. Apalagi kalau ketika karirnya lagi naik. Kalau gue sih ngeliat dari sosoknya kamu lebih apa ya,
ya punya kriteria yang spesifik lah. Jadi untuk seorang pendamping tuh kamu emang pemilih. Yang kedua, karir. Kalau karir pastinya sekarang makin meningkat ya dibandingkan yang kemarin-kemarin, karena karena kamu amalnya juga baik, banyak orang juga akhirnya membantu kamu juga. Udah Umay lu ini nih bikin ini gitu. Jadi orang juga banyak yang percaya sama kamu juga, karena kan ketika kita maju itu dari kepercayaan orang-orang sekelilingnya kan. Ketika memang kamu dipercaya dan mereka juga bagus kok anaknya gitu kan, orangnya juga bertanggung jawab, terus disiplinnya juga tinggi gitu dan humble, terus orangnya juga mau diarahkan, ya otomatis banyak pihak yang memang pengen kamu juga ibaratnya ini udah punya program satu ini, besok kamu kesini ya. Jadi untuk karir secara keseluruhan sih aku ngelihat bahkan kamu makin meningkat dibanding tahun kemarin-kemarin. Nah, netizen, kali ini tantangan terakhir. Tantangan buat Barbie Kumalasari untuk membaca atau menerawang sosok selebritis. Terserah dari Barbie Kumalasarinya ya, siapa selebritis yang ingin dibacakan. Oke. Kalau menurut penerawangan Indigo Kumkum saat ini Indigo Kumkum. Ya. Kalau yang lain Indigo, kalau aku Indikum. Jadi punya brand sendiri ya kan. Betul. Nah, jadi kalau menurut aku ada salah satu sosok selebriti yang cukup terkenal sekali. Dia adalah penyanyi dangdut. Cantik ya kan, pernah bercerai juga. Sudah punya anak satu juga. Teman saya juga sih ya kan. Terus sosoknya humble dan saat ini memang dia lagi dekat dengan seseorang. Banyak orang menerka-nerka, wah dia kayaknya bakalan menikah. Tapi kalau menurut saya pasangan dia juga berinisial A. Yang digadang-gadangkan kan insya Allah akan menikah gitu. Tapi kalau menurut terawangan saya sih ada kabar keretakan, bahkan hampir putus. Kalau menurut aku seperti itu, jadi kita tunggu aja nanti beritanya. Wah ini sebenarnya gini Barbie, sebelumnya di episode sebelumnya saya sempat ada membaca juga ya, melalui kartu tarot menerawang juga sosok yang ciri-cirinya berapa disebutkan oleh Barbie tadi. Penyanyi dangdut, anak satu, pernah bercerai, inisialnya A, terus sedang berpacaran dengan inisialnya A juga. Betul. Cuma kalau dari pembacaan saya, ini penyanyi dangdut inisial A ini dalam waktu dekat nanti akan segera menikah. Oke, itu menurut penerawangan kamu. Penerawanganku. Oke, kalau menurut penerawangan aku saat ini dia lagi sedang retak. Kalau untuk menikah atau tidak sih, kalau aku sih ngelihatnya masih belum ya, karena masih saling kaget dengan karakter masing-masing. Terus ternyata ya akhirnya dua-duanya masih berpikir ulang lagi, bahkan cenderung sekarang mengalami putus. Jadi netizen nanti kita lihat nih ke depannya seperti apa dan apa yang akan terjadi dengan penyanyi dangdut inisial A. Ya oke. Pokoknya apakah penerawangan aku yang benar ataukah penerawangan Guma yang benar? Betul. Ya. Kita tunggu ya. Satu lagi. Apalagi nih? Satu lagi ada selebritis yang Barbie coba ramal bacakan. Ini tantangannya cukup berat. Karena sosok ini juga dikenal sebagai sosok indigo atau spiritual consultant. Roy Kiyoshi. Kalau untuk Roy, aku ngelihatnya sekarang ke depannya Roy ini udah mulai banyak perubahan untuk ke arah yang jauh lebih baik. Yang biasanya dia introvert, dia jarang cerita tentang keluh kesah dia. Sekarang dia udah mulai bisa terbuka ya kan, terutama juga untuk di lingkungan sekitarnya, karena kan selama ini dia sangat orangnya detail ya, sangat menyimpan banget dan dia nggak mau apa yang dia rasakan atau yang dia alami tuh orang tahu. Dan untuk kedepannya aku lihat karirnya akan lebih cemerlang dibandingkan yang kemarin. Cuman saat ini lagi menunggu waktu ya kan, karena kan memang aku ngelihatnya banyak program-program yang ya mungkin di pertengahan November ini akan
mulai lagi memakai host Roy Kiyoshi untuk stripping ya. Jadi aku ngelihatnya selamat buat Roy Kiyoshi ya kan, sebagai sahabat juga aku mendoakan yang terbaik, dan saat ini Roy juga mudah-mudahan selamanya akan seterusnya akan jauh lebih baik dibandingkan Roy yang sebelumnya dan lebih open, itu aja. Amin. Betul. Artinya semua yang terbaik untuk Semua Roy yang Kiyoshi. terbaik karena memang aku ngelihatnya ke depannya dia akan jauh lebih baik lagi. Amin. Jauh lebih baik lagi. Ya. Ya. Oke. Oh ya, jangan Iya. lupa nanti kalau udah dapet jodoh calling gue ya. Oh oke, siap. Ya. Gue pengen tahu Oke, ya kan. oke. Di luar netizen banyak yang bilang Barbie Kumalasari halu. Ya. Tapi beberapa yang dia bacakan tentang saya itu benar. Susah kan ngebaca, orang ngebacain lu susah tau. Iya. Nah, banyak yang nutupin tapi gue bisa tembus sih. Ya terlalu detail dan gampang ilfil kalau sama cewek ya kan, suka dikit kalau ceweknya udah males gitu. Tapi gue doain dapet yang terbaik ya kan, makanya nanti kalau udah menikah gue jangan lupa gue diundang. Gue jadi pagar betisnya deh. Jadi pagar betis. Siap-siap. Nah netizen Iya. episode kali ini cukup seru. Cukup seru. Seru. Sosok dari Barbie Kumalasari ya, yang dibilang netizen di luar sana banyak halu, ternyata saya buktiin nggak halu. Enggak ya, indigo enggak gue. Iya. Iya kan? Beberapa pembacaan tentang diri saya ya benar. Apalagi kita nggak pernah ngobrol sebelumnya ya. Betul. Sama sekali. Baru kali ini. Betul. Sama tentang asmara perjalanan Barbie Kumalasari, Iya. kita sudah bahas kupas tuntas. Kupas tuntas. Ya, karirnya juga. Betul. Ya. Insya Allah amin kedepannya semakin menanjak di 2021. Amin. Ya. Termasuk kita juga memberikan beberapa tantangan untuk Barbie Kumalasari, Ya. ya, menunjukkan kemampuan indigonya Ya. terhadap saya sendiri, terhadap selebritis yang lain. Iya, betul. Nah, jadi ini beberapa episode di Ramalan Asik yang gue jalanin ya, untuk syuting ini paling seru. Maksudnya? Iya, serius. Paling seru. Paling seru ya, saling membacakan soalnya ya. Oke. Betul. Netizen, Ya. Ramalan Asik. Nanti saya akan kembali lagi di episode berikutnya. Episode kali ini cukup ya bersama Barbie Kumalasari. Jangan lupa diundang-undang lagi ya. Siap. Kalau enggak gue datang. Siap. Ngancem ya. Ngancem. Oke, siap. Ya. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Ya. Ramalan Asik Ya. ya di Antv Klik. Ya. Klik. Nanti akan banyak pemberitaan ya, melalui kartu tarot ramalan asik untuk semua selebritis Indonesia. Ya. Salah satunya Barbie Kumalasari. Oke, thank you banget loh aku udah diundang datang ke sini. Jangan lupa Sampai jumpa. like, Iya. comment, dan subscribe. Iya, like, Oh, comment, gue dan ya. subscribe. Oke, thank Swipe you. up. Thank Swipe you. up. Bye-bye.